Alhamdulillah wassalatu wassalam ala anbiya'illah la siyama rasulahu al-khatam wa alihi at-thayyibin at-tahiril ma'sumin wa ashabihil muntajabin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika manusia menjadi monster akibat syahwatnya menggeliat, dia terbiasa menikmati makanan yang berlebihan. Dia terbiasa tenggelam dalam kenikmatan makan yang berlebihan dan sering. Jadi ada yang masuk ke dalam tubuhnya secara berlebihan. Dia mengkonsumsi, dia memakan, dia menyerap gizi, dan terus-terus mengkonsumsi, mungkin berbulan-bulan dan mungkin bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, sepanjang usianya selama hidup. Dan di antara makanan itu karena nafsunya, karena kesukaannya kepada kelezatan kuliner dengan rasa yang berbeda-beda, maka mungkin saja ada makanan yang syubhat, ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuhnya, tidak disengaja atau disengaja. Orang yang laparnya berlebihan, orang yang nafsu makannya berlebihan, kadang-kadang tidak peduli, tidak terlalu memperhatikan detail dari aneka makanan yang dihidangkannya. Dan mungkin tidak perlu berhati-hati, tidak perlu ihtiyat. Dia rela mengorbankan sifat afifnya, sifat ifahnya untuk menjaga diri, atau waraknya, karena lebih dominan adalah hawa nafsu atau syahwat. Setiap hari yang mendominasi dirinya, yang menghegemoni dirinya adalah syahwatnya. Syahwat makan dulu, makan. Mungkin lagi tidur juga yang dia pikirkan adalah makan. Ketika belajar juga yang dia pikirkan adalah makanan favoritnya. Es krim, coklat, kopi, dalam tingkat yang berlebihan. Dalam tingkat yang sering, terlalu sering. Maka tubuhnya mungkin menjadi sehat secara fisik. Karena banyak nutrisi yang masuk ke dalamnya. Dan darahnya juga menjadi merah, panas, spermanya juga menjadi banyak sehingga dia bergairah, nafsu birahinya melonjak-lonjak, dan nafsu birahi itu kadang-kadang menguasai pikirannya tidak berdaya di bawah daulat nafsu birahinya, daulat syahwatnya. Kalau dia punya istri, ya dia akan memuaskan dengan istrinya. Dia akan setiap hari, setiap minggu ya berhubungan dengan istrinya yang halal. Namun terkadang menikmati hubungan intim dengan istri itu kalau tidak didasari dengan niat ibadah, tidak diawali dengan ucapan doa-doa, dan tidak diperkuat dengan tujuan yang penting daripada hubungan seksual itu atau hubungan biologis itu, maka kenikmatan itu menjadi adiksi. Dia menjadi terbiasa kenikmatan itu. Kenikmatan seksual itu membuat dia terbiasa, membuat dia tidak bisa lepas. Dia mudah horny, dia mudah terangsang karena setiap hari mengalami memori hubungan seksual dengan istri. Dia menjadi mudah terangsang, mudah bergairah. Kalau dekat dengan istri, ya dia bisa memuaskan langsung dengan istrinya. Tapi kalau jauh dari istri, sebulan, 2 bulan, karena terbiasa berhubungan seks yang sering, terbiasa memenuhi hasrat seksualnya, dia akan gelisah. Dia butuh pemenuhan yang lain. Jadi makanan ini kita punya dilema. Makanan sehat, bergizi, yang memang membuat kita sehat, membuat organ-organ tubuh kita sehat, membuat darah lancar. Tapi dari sisi lain membuat nafsu kita juga kuat.
Akhirnya hidup ini bagi sebagian orang tujuannya hanya untuk seks, untuk kuliner. Kalau tidak ada seks, tidak ada kuliner, gelisah, dia marah, dia depresi, dia stres. Dan sampai ke tingkat kegilaan, ke tingkat adiksi. Sehingga seperti orang yang kecanduan narkoba, tidak bisa lepas dari narkoba. Sampai ke tingkat yang orang mungkin memperkirakan kematian tidak bisa memisahkannya dari kecanduan itu. Kecanduan kepada narkoba, kecanduan kepada seks, kecanduan kepada makanan. Dan orang seperti itu akan menjadi orang yang sensitif. Mudah marah ketika tujuannya tidak tercapai. Ketika dia misalnya tidak menemukan makanan yang dia sukai, dia akan marah, sensitif. Ketika misalnya pada hari itu dia tidak bisa berhubungan seks, dia akan murang-maring. Tumbuhlah kuasa yang lain, tumbuhlah daya yang lain, yaitu daya ghadabiyah, daya marah yang bukan pada waktunya, bukan pada orang yang tepat, dilakukan dengan yang tepat, tapi marah yang irasional, marah yang tidak rasional. Dia akan menginginkan segala sesuatu berjalan dengan baik, padahal segala sesuatu tidak selalu berjalan dengan baik. Nah, kalau melihat hal-hal itu dia marah. Dan luar biasa, orang tuh marah kepada mereka yang berada di level bawahnya. Seseorang tidak mungkin marah kepada atasannya. Seseorang mungkin menahan diri untuk marah kepada orang yang selevel dengan dirinya, setingkat dengan dirinya, apalagi yang di atas dirinya, bosnya, direkturnya. Tidak mungkin dia marah kepada mereka. Tapi yang akan dia marahi adalah orang yang berada di bawah levelnya. Siapa? Yaitu keluarga kita, teman kita, karena mereka itu di bawah dominasi kita. Seorang ayah, seorang istri tega memarahi anaknya yang masih kecil. Dia melampiaskan amarahnya karena dia punya kuasa terhadap anaknya. Anaknya di bawah kontrol dirinya. Anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang masih SD, anak-anak perempuan itu menjadi korban pelampiasan amarahnya. Dan anak-anak yang sering dimarahi akan menjadi anak-anak yang buruk akhlaknya. Secara psikologi dibuktikan bahwa hendaklah orang tua, ayah, ibu menahan diri untuk tidak meluapkan emosi marahnya kepada anak. Karena mereka akan hancur hatinya. Karena kita pengecut, kita tidak berani memarahi orang yang berada di atas kita, atau karena kepentingan. Kita tidak berani memarahi orang yang atau menegur orang yang satu derajat dengan kita. Kita terpaksa dengan secara tidak sadar marah kepada yang ada di rumah kita. Sehingga rumah menjadi panas. Rumah menjadi puncak pemenuhan emosi marah. Kemudian orang yang marah ini menjadi tidak rasional. Akalnya dikorbankan. Dia tidak bisa berpikir jernih. Orang yang marah tidak mungkin bisa belajar. Orang yang sedang nafsu, sedang horny, sedang syahwat tidak mungkin bisa membaca. Orang yang marah, orang yang emosi tidak mungkin bisa beribadah. Kalaupun dia beribadah itu hanyalah kamuflase, hanya untuk menipu orang. Jadi orang yang marah tampak berjamaah. Orang yang syahwatnya tinggi tampak membaca Al-Quran. Sebetulnya mereka sedang menampilkan diri, sedang menutupi dirinya yang busuk. Nauzubillahi min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.